Selamat pagi Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang terkasih. Bertemu kembali dalam Repa Renungan Pagi GKJ Mino Martani. Bacaan kita hari ini terambil dari 2 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai dengan 10. Demikianlah bunyinya. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat." Tema kita pada hari ini adalah duri dalam daging. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, apakah saat ini kita sedang merasa bahwa keadaan yang terjadi pada Paulus juga terjadi pada kehidupan kita? Paulus merasakan bahwa pelayanannya terhambat oleh keberadaan seseorang. Seseorang itu diibaratkan bagai duri dalam daging. Kita dapat membayangkan duri, bunga mawar yang harum semerbak dan sungguh indah, namun memiliki duri tajam di sepanjang tangkainya. Tidak sembarangan memetik atau memegangnya, namun kita harus hati-hati sebab duri-durinya dapat menusuk dan melukai kulit kita. Duri begitu kecil, namun tajam. Jika tidak hati-hati, kita dapat terluka. Seseorang yang digambarkan Paulus bagaikan duri dalam daging. Menggores kulit saja sudah luka, apalagi tertancap bahkan tertinggal di dalam daging. Bisa kita bayangkan, sungguh sakit dan beratnya jika tidak segera dicabut, dikeluarkan dalam daging. Oh, sungguh sangat menderita. Demikian hidup Paulus mengalami penganiayaan, penderitaan, dan siksaan-siksaan yang diberikan oleh utusan iblis itu, sehingga menderanya, melemahkannya, hingga akhirnya Paulus meminta tolong sampai 3 kali kepada Tuhan agar utusan iblis itu mundur daripadanya, agar pelayanannya berjalan dengan lancar. Namun Tuhan menjawab lain, jauh dari harapan Paulus. Tuhan izinkan seseorang itu tetap ada dalam kehidupan Paulus dengan tujuan agar dalam kelemahannya kuasa Tuhan menjadi sempurna. Dan Paulus pun bermegah dalam kelemahannya, sebab Tuhan menyatakan kuasa-Nya dalam setiap kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam kehidupannya. Paulus percaya seutuhnya, menggantungkan imannya pada Tuhan, bahwa Tuhan sanggup memberi damai sejahtera dan solusi atas keadaan yang terjadi di dalam hidupnya, di luar apa yang kita pikirkan.
Harapan dari surat Paulus kepada jemaat di Korintus ini adalah supaya kita terus diperlengkapi dengan pengharapan dan iman yang kuat akan kuasa Kristus. Tidak takut akan keberadaan duri-duri itu dan terus berjalan bersama dengan Yesus. Sebab telah terbukti seperti yang dikatakan Paulus, karena ketika aku lemah, maka aku kuat, sebab kuasanya diam di dalam aku. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih, demikian renungan hari ini. Selamat beraktivitas, teriring berkat Tuhan.